Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading, temanya adalah hal yang membuat dia kepikiran kamu terus. Cie, ada apa nih dia thinking about you? cannot stop cannot stop thinking about you ya. Apa nih, kenapa nih dia nih ya? Apakah kalian punya hutang jadi dia kepikiran kamu terus? Ya enggak dong ya, pasti tentang romantic feeling between you and his and her ya. Oke, ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja, kita mulai. Hal-hal yang membuat dia kepikiran kamu terus adalah sebenarnya ya bukan yang membuat dia kepikiran kamu terus, tapi ada yang terlihat di sini ketika kamu ngediamin mereka, no contact, ketika tidak ada komunikasi. Jadi ketika kamu cuek sama mereka, itu bikin mereka kepikiran kamu terus. Ya, ketika kamu dalam situasi mengabaikan mereka, ignorance, nggak peduli, cuek sama mereka, itu mereka kepikiran, entah mereka ada salah sama kamu yang sebenarnya mereka sadar, oh oke, aku ada salah, atau ya mereka kepikiran karena kamu diamin mereka mau sampai kapan nih, sampai kapan kalian gak ada komunikasi. Kalau kamu diamin terus kan jadinya mereka malah takut sendiri gitu, ini jangan-jangan bisa bertahun-tahun nih diam-diaman gitu kan ya, saking kamu cueknya sama mereka ya. Ada juga yang bilang, kok kamu tenang-tenang aja, kok kamu secuek itu, kok kamu bisa ngediamin dia berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, kenapa nggak sama sekali mau bicara atau nggak mau kontak. Ada sih dari kalian yang ngeblok, ada yang memang nggak mau bicara, ada yang memang kayak udah nggak mau tahu lagi ya. Jadi mereka kepikiran di saat kamu tuh ngediamin mereka. Kepikirannya ini sih, banyak mereka yang bilang kalau kamu tuh baik hatinya ya, baik hati. Jadi baik hati kamu itu yang gak bisa tergantikan sama seseorang ya. You are kind hearted person, baik hati, terus baiknya tuh kelihatan banget gitu ya, bukannya setengah-setengah baiknya juga kayak gak minta balasan. Hari-hari mereka itu pas hadir kamu ya, kamu masuk nih ke dalam dunianya dia, itu hari-hari mereka tuh jadi lebih berwarna ya, full color. Apalagi kalau mereka tuh sebelumnya merasa kayak kesepian, sendirian, gak ada yang peduli, gak ada yang tertarik, bahkan gak punya tempat buat bercerita, gak punya rumah ya buat kembali kalau lagi ada masalah. Nah, kamu hadir itu segalanya buat dia, all for one ya, all in one. Bisa jadi teman, sahabat, bisa jadi pasangan, bisa jadi kayak mamahnya juga buat dia. Iya, karena kalian kan ini kan ada jiwa keibuan, mau ngurusin detail-detail hidup dia yang kecil juga. Apa sih, kayak misalnya kamu jangan lupa bawa baju ini, bawa baju itu. Nah, kamu tuh detail banget, itu tuh yang bikin dia nggak bisa lupa sama kamu. Ibaratnya kalau ada kamu tuh semua aman ya, semua tuh diatur sama kamu, teratur ya, di manage. Itu jiwa-jiwa keibuan kamu yang nggak bisa dia lupain. Mereka kepikiran sama kamu karena di sini ini terkoneksi kalian tuh, batin, batin, intuisi kalian tuh, telepati, terkoneksi. Ada koneksi yang susah dijelaskan di antara kalian ya. Kalian tuh kayak twin flame kali ya, beberapa ada hal-hal kemiripan kamu sama dia, hal-hal sebagian lah karakter kamu sama dia juga mirip. Jadi dia melihat kamu tuh kayak melihat dirinya sendiri ya, yang nggak bisa. Hal-hal yang bikin dia kepikiran terus, kamu tuh tahu lah, beberapa dari kalian itu tahu tentang dia, dalam-dalamnya udah tahu. Jadi kayak tanpa dia cerita pun, dia punya masalah tuh kamu tahu, kamu tuh bisa kasih solusi, bisa punya pandangan lain, point of view lain yang kadang dia tuh nggak kepikiran. Dan ya dia ngerasa saran dari kamu juga bener-bener out of the box yang dia tuh nggak kepikiran, tapi kamu tuh ngajarin dia, ngasih tahu dia.
Kalian banyak yang ngasih saran advice dan itu kena banget ke dia. Gara-gara saran dan advice kalian, banyak mereka yang berubah dari situ. Ya, seperti kamu mengarahkan dia ya jadi lebih baik. Tapi memang apa yang kamu omongin tuh baik buat dia. Jadi ya mereka juga dengerin. Apa yang kamu ini apa? Misal kayak kamu jangan kayak gini. Kalau kamu kayak gini nanti terjadi sesuatu sama kamu. Nah, kebanyakan apa yang kamu omongin tuh benar kejadian. Jadi beberapa kalian bagus lah ini intuisinya, intuitif. Apa yang kamu bilang tuh banyak kejadian dan itu benar. Jadi mereka banyak dengerin kamu juga, banyak dengerin saran-saran dari kamu. Beratnya kamu tuh bawel, cerewet, tapi ada isinya gitu loh, nggak yang tong kosong asal ngomong doang. Nah, yang mereka kepikiran kamu tuh orangnya ceria, dekat sama kamu tuh bikin senang, happy, ceria, ketularan energi positifnya. Mungkin kalian tuh bukan tipe-tipe yang negatif, suka ngeluh, suka bawel gitu ya. Bukan bawel, apa sih, pokoknya kamu tuh orangnya positif lah. Jadi siapapun termasuk dia ada di samping kamu tuh kena energi positifnya, menyenangkan. Sekalipun dia lagi ada masalah, tapi dekat sama kamu, ngobrol sama kamu tuh energinya jadi lega. Ya mungkin kalian ada energi healing juga kali ya. Dan mereka itu ngerasa dilindungi kalau lagi deket sama kamu. Pokoknya kayak aman, safe gitu ya. Ya ibaratnya kamu kan padahal nggak yang ngapa-ngapain banget, tapi mereka ngerasa aman aja kalau ada kamu di sampingnya dia. Kepikirannya jiwa kamu yang tenang juga ketika mereka ada masalah, deket kamu juga jadi tenang gitu ya. Hal yang bikin dia kepikiran kamu terus, ini tuh temanya baru aku kepikiran tuh tadi banget, jadi aku agak-agak apa sih temanya, lupa inget jadinya, sorry ya. Hal yang bikin dia kepikiran kamu terus, pemikiran kamu tuh bermanfaat apapun deh. Mungkin ketika dia lagi gimana, ada masalah atau apa, pemikiran kamu tuh ini banget, excellent lah ya, di atas rata-rata, bermanfaat, berguna buat dia. Dia tinggal ngomong gini doang nih, misalnya dia anggaplah dia hari ini capek, mengeluh atau apa, tanpa dia bilang minta solusi sama kamu tuh kasih banyak saran, kasih banyak solusi, tanpa dia ngerasa lagi dikasih solusi. Ya ternyata apa yang kamu omongin tuh kena ya, bisa dia terima, relate gitu loh. Jadi akhirnya dia dengerin kamu ya. Yang bikin dia kepikiran terus, ada nih beberapa dari mereka itu ngerasa insecure sama kamu. Jadi kamu tuh ya mungkin ada beberapa pencapaian yang kamu dapatkan. Nah mereka tuh jadi insecure. Misal contoh, kamu tuh lebih bagus karirnya, finansialnya, kamu tuh lebih teratur hidupnya, misalnya lebih dewasa. Pokoknya yang bagus-bagus di kamu itu bikin dia insecure. Dia kepikiran itu, perkembangan diri kamu itu bikin dia insecure. Ada yang kayak gitu ngerasanya ya, perkembangan diri kamu ya, dia jadi insecure. Terus ketika dia lagi emosi, marah, ada masalah, kebanyakan ya mereka tuh, kamu itu bisa menenangkan mereka. Jadi kalau dia lagi ada masalah terus jauh nih dari kamu, dia pusing tuh, gimana nih, nggak ada tempat buat kembali, nggak ada tempat buat cerita, sharing. Kalau dia sharing sama kamu kan gak dijudge ya kan, pasti kamu terima aja ya, kayak tong sampah gitu ibaratnya ya. Kamu tuh kayak trash, dia cerita ngomong apa aja kamu terima. Nah ketika nggak ada kamu, kerasa banget mau cerita sama siapa gitu ya, nggak ada yang tulus dengerin, nggak ada yang judgmental ketika dia cerita. Coba kalau cerita sama orang, pasti dia langsung dibilang, lo sih kayak gini, lo sih, wah langsung dijudge kan. Itu mungkin dia nggak suka kayak gitu-gitu. Kalau sama kamu dengerin ya kan, good listener lah buat dia. Yang dia kepikiran adalah kamu tuh selalu merespon dia, ada buat dia, available dalam keadaan apapun.
kamu kan merespon dia nih, menanggapi dia. Mungkin beberapa banyak orang yang kayak rejection, menolak dia, cuekin dia nggak dianggap, dia tuh nggak ada apa-apanya di mata orang, nggak ada nilainya lah ya. Dan kalau kamu tuh apa ya, menerima dia apa adanya, terus kamu juga apa sih istilahnya, bikin dia tuh jadi lebih menghargai diri dia, jadi dia tahu self worthnya dia di mana, bikin dia tuh jadi lebih mencintai diri dia karena kamu bisa apa ya, menghargai dia, paham kan? Ya jadi ibaratnya ada seseorang nih yang menghargai dia, ada seseorang yang menyayangi dia, akhirnya dia terbangun lah itu rasa self worth. Dia tahu self worthnya apa, dia tahu ya value-nya tuh apa, dia tahu kalau dia disayang, dicintai, dihargai, ada seseorang yang menghargai dia, menyayangi dia dengan tulus ya. Nah, ada juga dari kalian itu yang religius ya. Bagus nih, ya religius. Terus akhirnya banyak mereka yang berubah. Contoh, kamu ingetin dia buat ibadah. Akhirnya banyak mereka yang ibadah. Rajin doa, rajin ibadah. Jadi mereka agak sedikit berubah lah. Karena malu sama kamu ya. Kamu rajin ibadah tapi dia enggak. Walaupun yang religius ini sebenarnya sedikit sih dari kalian. Tapi ada loh ya. Nah, ada juga yang ini ya, yang bikin dia kepikiran kamu terus. Ketika dia ada masalah, rasanya tuh masalah dia juga masalah kamu. Beban dia tuh beban kamu. Jadi kalau dia lagi punya beban, lagi ada masalah, rasanya tuh kalau ada kamu tuh bebannya kayak dibagi dua, ya. Jadi dia ngerasa apa ya, bukan ngerasa nggak ada beban, tapi nggak berat-berat banget lah masalah dan beban yang dia rasakan. Ya, ibaratnya yang tadi juga sih, dia ngerasa kalau ada kamu tuh lebih ini aja, nyaman aja hidupnya, walaupun ada masalah nggak bener-bener beban sendirian gitu. Mungkin kamu ini ya suka kayak kasih ini word of affirmation ya, kayaknya nih kalian nih love language-nya kayak iya tenang aja gitu ya, iya jangan khawatir, iya ada aku di sini, kayak gitu-gitu. Jadi tuh bikin dia kayak ngerasa safety ya, ada kamu tuh. Yang bikin dia kepikiran kalau komunikasinya nggak baik nih sama kamu nih. Kalau kamu lagi ngambek, marah, kesel, nah itu dia kepikiran katanya. Ya dia kepikiran, terus akhirnya terbayang-bayang sama kamu. Kalau kamu diamin dia, ini keluar lagi kartunya mirip. Kalau kamu diamin dia itu bikin dia kepikiran. Aduh aku salah apa? Pasti aku salah ngomong. Terus mereka jadi introspeksi. Walaupun introspeksi beberapa dari mereka tetap bingung. Ih aku ada salah ngomong apa ya gitu. Pasti kamu marah nih, pasti kamu ngambek nih ya. Kita lihat lagi. Iya, kalau kamu marah nih dia kepikiran. Pusing ya kayaknya ya. Kau bikin orang overthinking. Selain kamu hobinya overthinking juga, kamu hobi juga ya bikin orang overthinking. Ya. Nah, yang bikin dia kepikiran terus ketika kamu menutup diri, menutup akses untuk dia. Dia jadi bingung, kayak kalang kabut. Gimana ya bikin kamu terbuka lagi, bikin kamu open, mau ngobrol sama dia lagi. Ada orang-orang nih yang kebingungan dan stuck ketika kamu diamin mereka. Ketika kamu menutup akses atau ketika kamu menutup diri dari dia, itu dia kepikiran. Ketika kamu nggak bantuin dia lagi gitu ya, mungkin mereka ada masalah atau apa. Nah itu bikin dia ada perasaan kecewa dan menyesal karena udah bikin kamu marah, sedih. Yang bikin kepikiran ini sih, perubahan diri kamu tuh yang makin cantik dan makin ganteng. Kenapa ya katanya? Kok jadi makin cantik makin ganteng ya setelah diputusin, setelah ditinggalin, kok gitu katanya. Gitu ya, kalau kita lagi jauh sama orang tuh kayak orang lain kelihatannya tuh kayak mengagumkan ya, tapi kalau kita deket di depan mata seseorang itu nggak kelihatan ya kan. Jadi pas kita jauh pasti orang lebih memperhatikan, kok cantik, kok ganteng, kok berubah gitu. Ada yang bilang kamu kayak gitu. Lebih menarik lagi nih, itu buat mereka yang kayak udah selesai atau udah putus hubungannya sama kamu. Yang bikin kepikiran sih sebenarnya masalah-masalah sih, masalah dan
konflik yang belum terselesaikan di antara kalian. Jadi ibaratnya gini, ada masalah nih kamu sama dia sadar udah nyakitin kamu, tapi dia nggak ada keinginan buat selesain, buat beresin, tapi itu kamu kayak udah duluan move on, udah duluan mengobati rasa sakit hati kamu sendiri ya, udah duluan healing sama luka-luka yang penyebabnya tuh dia. Nah itu yang bikin dia kepikiran, kok kamu bisa sih diamin dia padahal dia belum minta maaf, kok kamu bisa sih seikhlas itu padahal kamu tuh nggak balas dendam. Ya itu, kamu ini menghilingkan diri sendiri ya, menyembuhkan luka-luka kamu sendiri. Kepikiran karena kamu kan mengabaikan mereka, nggak mau ngobrol, nggak mau komunikasi, jadi mereka kepikiran. Dan kamu terlihat santai, sesantai itu yang bikin dia bingung, kok disakitin ya orang kok santai ya, kok aku udah bikin dia kecewa kok santai, aku sudah menaburkan luka-luka ya, kok dia diem aja, nggak ada balas dendam, nggak ada ngomong apa-apa. Kan orang jadi kebingungan nih, kamu patah hati, sakit hati nggak sih nih, tapi kok diem aja ya. Mereka tuh banyak yang masih fokusin kamu ya. Ada nih kayak mungkin ya kamu tuh nggak tergantikan, mungkin nggak ada orang yang kayak kamu, nggak ada orang tuh yang speknya kayak kamu deh. Itu yang bikin dia kepikiran terus. Jadi kamu nggak tergantikan, belum tergantikan sama siapapun. Makanya mereka tuh masih fokusin kamu. Ketika kamu membatasi diri dari mereka ngerasa kayak ada beban aja. Apalagi nih, contoh misalnya kamu tuh orangnya baik banget. Ketika kamu membatasi diri dari mereka ngerasa pasti mereka orang jahat. Pasti mereka yang jahat, karena kamu tuh orangnya sebaik itu tapi bisa menjauh dari mereka. Nah berarti mereka udah ngejudge diri mereka sendiri, ini pasti gue jahat banget deh, ini pasti gue udah ngelakuin hal-hal yang bikin dia sedih, pasti gue sejahat itu sama dia. Nah itu kan jadi beban tersendiri buat dia, kok gue bisa ya jadi orang yang jahat buat orang yang sebaik itu, kok kamu bisa bener-bener gak mau kontak dia, bener-bener mengabaikan, gak merespon chat dia apapun, kamu bisa gak menghubungi dia. Nah beberapa mikirnya kamu tuh home, rumahnya dia. Ketika hilang rumah kan pasti orang kepikiran gak sih? Gak ada tempat buat cerita, gak ada tempat buat kembali, gak ada tempat yang bisa nerima dia apa adanya, gak ada tempat dimana dia merasa aman dan nyaman. Nah, kamu tuh semua itu ya, all in one buat dia. Bisa jadi teman, bisa jadi partner. Hal yang bikin dia kepikiran kamu terus, kalian tuh pernah punya mimpi yang sama. Kamu mimpi apa? Ini bukan mimpi tidur ya maksudnya. Kamu tuh punya mimpi, keinginan apa, dia juga apa. Nah itu, kalian pernah punya mimpi yang sama. Jadi kayak keinginannya sama ya. Nah tapi mungkin keinginan itu belum terwujud sampai sekarang. Itu dia ingat sih. Hal-hal yang bikin kamu ini sensitif, marah, hal-hal yang bikin kamu marah. Misalnya dia ada salah ngomong, terus kamu kayak kesel, marah. Nah itu dia kepikiran jadinya. Dia tahu kamu sensitif ya, dia tahu kayak kamu tuh mood-moodan, mood swing atau apa, tapi akhirnya ujung-ujungnya dia juga yang kepikiran, karena kan dia bikin salah ke kamu ya. Kejutan-kejutan, perhatian-perhatian kecil dari kamu yang bikin dia kangen, yang bikin dia kepikiran. Kamu tuh mungkin suka ngasih sesuatu, ada hal yang bikin dia happy ketika kamu ngasih dia sesuatu, surprise, gift, perhatian kecil atau apa. Nah itu kepikiran dan kangen mirip sih sebenarnya. Mungkin kalian pernah pergi bareng nih, pergi ke suatu tempat yang dia tuh kayak berkesan lah buat dia. Di situ mungkin ada satu momen dimana dia ingat sampai sekarang, ya. Itu dia. Mungkin momen itu spesial buat dia. Ketika dia stres, dia juga kepikiran. Karena kan kamu selalu ada nih kalau dia stres. Dan banyak sih mereka yang malah stres gara-gara kamu, terbayang-bayang sama kamu nih. Karena kamu kasih batasan, membatasi diri dari mereka.
yang bikin stres dan kepikiran adalah orang ini tuh bingung mau move on atau masih mau tetap dekat, mau tetap lanjut sama kamu. Karena kamunya udah membatasi diri, tapi dia masih bimbang. Kenapa? Karena dia masih ada perasaan sama kamu. Ini mau lepasin kamu atau enggak, tapi kok berat gitu ya melepaskan. Sedangkan kamu udah gak peduli sama dia. Kepikiran pas lagi move on nih, pas di momen-momen dia mau move on, mau healing. Ya ibaratnya kan pernah kan dengar kata-kata, semakin kita menjauh malah semakin ingat, semakin kita mau lupain kita malah semakin ingat, semakin kepikiran. Sama kayak dia, semakin mau move on malah kepikiran terus, semakin jauh kepikiran. Ada kan orang-orang move on nih malah traveling, nah itu dia kepikiran. Bingung, kepikiran kenapa? Dia ngerasa kehilangan sosok kamu, kehilangan sosok dan segalanya tentang kamu yang baik, kamu yang care, kamu yang perhatian. Pas kamu nggak ada lagi yang perhatian dong sama dia. Ya, nggak ada lagi. Kepikirannya karena dianya masih mau tahu tentang kamu, curious about you. Pengen lah masih tahu kabar kamu gimana, pengen tahu kamu tuh lagi sibuk apa. Detail-detailnya tentang kamu masih mau tahu, masih curious. Ya, kamu tuh masih menarik di mata dia. Kalau seseorang masih menarik di mata, kalau seseorang masih menarik di mata seseorang yang lainnya, dia pasti masih pengen tahu tentang kamu. Tuh, nih keluar kan achievement, sukses. Tuh, ketika kamu banyak achievement yang kamu dapatkan, yang tadi di awal ya kayaknya aku bilang. Jadi mereka kepikiran, kayak menyesal, kok sekarang kamu sukses, mapan, dulu aku tinggalin, dulu aku semena-menain. Dulu aku kayak jahat sama kamu, aku tuh nggak bisa menghargai kamu, aku menganggap kamu tuh nggak ada apa-apanya, tapi kok sekarang kamu sukses, berhasil, jadi nyesel deh. Udah menyia-nyiakan kamu gitu ya. Ada tuh yang kayak gitu, itu parah sih. Berarti mereka nggak menghargai kamu dulunya. Pas ketika kamu berhasil, mereka ada rasa menyesal di situ. Menyesal udah jahat sama kamu, dan menyesal udah ninggalin kamu. Ternyata kamu tuh bisa berubah gitu ya. Tuh comfort, ada sebuah kenyamanan yang dia rasakan ketika dekat sama kamu. Kenyamanan yang gak dia dapatkan dari orang lain. Kan kalau nyaman itu kan serak-serakan ya orang. Ada yang cantik nih, ada yang ganteng banget, tapi gak nyaman, ngobrol gak nyambung, ya ujung-ujungnya gak dapat kenyamanan, ya kan. Nih contoh ya, kamu sebenarnya orangnya biasa aja, nggak cantik banget, nggak ganteng banget, tapi bikin dia nyaman. Kalau ngobrol tuh kayak berasa didengarkan, berasa punya partner gitu ya. Kamu selalu ada buat dia. Nah itu kan bikin dia nyaman, bikin seseorang feel comfort. Nah itu kenyamanan yang susah dibeli sama apapun. Nggak bisa digantikan, sekalipun dia mencoba ganti, kenal orang baru, coba-coba lagi. Ternyata kok nggak senyaman pas dekat sama kamu. Itu loh yang sulit. Ya, dan ini nih, ada beberapa dari kalian yang di ghosting, ada beberapa kalian yang ditinggalin gitu aja sama dia. Jadi ketika dia ghosting, ketika dia meninggalkan, dia merasakan sesuatu yang masih gantung nih sama kamu. Jadi kayak sesuatu yang gantung itu bikin dia kepikiran. Antara dia mau menyelesaikan, antara dia mikirin kamu keadaannya gimana ya setelah aku tinggalin gitu aja, kamu keadaannya gimana setelah aku ghosting, kamu masih kepikiran gak, kayak gitu-gitu. Ada sih beberapa yang mikirin masalahnya juga, tapi ada beberapa yang mikirin kamunya juga ya. Ada yang sama sekali gak tahu kabar kamu nih, jadi dia benar-benar lost, kehilangan kamu, dan benar-benar feeling loss yang benar-benar entah kamu di mana, nggak tahu kabarnya gitu ya, kamu bersembunyi di mana. Nah itu dia kepikiran, kayak pengen cari-cari, tapi kok sosial media kamu nggak aktif, tapi kok kayak dia di blok atau apa, dia nggak bisa cari kamu, dan even dia tuh nggak tahu teman-teman kamu siapa mungkin, jadi dia kebingungan sendiri, kamu tuh di mana gitu, kamu tuh di mana dan kemana. Ya. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Nah, sekarang aku mau kasih pesan semesta, ya.
Pesan semesta untuk kamu. Banyak dari kalian yang kehilangan sesuatu. Kehilangan apa? Ayo, feeling lost nih, kehilangan sesuatu, merasa seseorang pergi, meninggalkan atau menjauh. Kamu merasa kehilangan. Kamu baper tuh. Kayaknya merasa kehilangan seseorang dan kamu fokus ke hal itu. Kamu kepikiran banget. Gimana nih? Pesan semestanya apa? Dari kehilangan itu sebenarnya sesuatu tuh nggak jelas. Entah masalahnya, entah hubungannya. Ya, kalau misalnya sesuatu masih bisa diperbaiki atau kamu masih mau sama seseorang diperbaiki, nggak usah ada gengsi-gengsi, hubungin aja, selesain gitu ya. Dan kalau masih baper, karena masih baper sebenarnya, masih ada perasaan kamu nih, cuma kayak kamu mikirnya, aduh ini udah chaos, udah berantakan semuanya, tapi kamu kepikiran ini banget, fokusnya kamu masih ke situ soalnya. Sesuatu yang bikin kamu ngerasa kehilangan. Dan mungkin beberapa dari kalian merasa kehilangan jati diri, kehilangan diri kalian sendiri gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya ngerasa sesuatu nggak jelas ya diperjelas. Apa yang nggak jelasnya? Komunikasinya, diperjelas komunikasinya. Apa nih yang nggak jelas? Masalahnya gantung atau nggak selesai, ya diselesaikan masalahnya supaya nggak kepikiran terus. Kadang ya kita tuh kepikiran, jangan salah, kepikiran itu yang bikin kita menguras energi dan bikin menyita waktu. Harusnya kita bisa selesain pekerjaan, ini itu, gara-gara kamu kepikiran stuck di satu hal, kamu jadi nggak fokus. Akhirnya pekerjaan kamu juga nggak selesai-selesai. Karena apa? Karena mood kamu tuh nggak enak. Nah, makanya ujungnya adalah masalahnya diselesaikan dulu, biar semuanya tuh beres. Ya pekerjaan, ya urusan hati, ya pikiran, ya. Nah, banyak dari kalian yang lagi ingin ngambil keputusan. Ayo, apa nih, bingung nih, ya ngerasa kayak kedepannya gimana ya, nggak paham nih mau ngambil keputusan A atau B gitu ya. Mungkin bisa ini dicari tahu dulu, tujuannya apa nih ngambil keputusan ini. Susah juga ya mau ngasih taunya, karena aku nggak tahu nih. Masalah kalian pasti beda-beda. Coba dicari tahu dulu, yang kamu inginkan tuh sebenarnya apa ke depannya. Ya udah, fokusnya ke situ. Tujuan kamu apa sebenarnya? Contoh, misalnya kamu punya 2 pilihan lah. Ambil contoh yang gampang aja. Misalnya kamu punya 2 pilihan, si Raisa sama si Isyana. Kamu mau pilih siapa nih? Ya udah, mungkin kamu pilih yang kamu lebih nyaman sama siapa, atau kamu ngerasa dia yang lebih unggul tuh siapa? Yang lebih unggul kayak setara, selevel sama kamu tuh siapa? Ya, kamu pilih gitu loh. Kalau kamu misalnya contoh udah di usia yang bener-bener pengen punya hubungan yang serius, ya kamu cari yang setara, yang sekufu. Kalau dalam muslim kan harus sekufu ya kan, cari yang sefrekuensi ya, yang selevel sama kamu ya. Kalau nggak selevel pusing juga nanti, kamunya terlalu cerdas, terlalu pinter, terus yang kamu pilih agak-agak setengah-setengah gitu ya pinternya, ntar ribut terus jadinya, nggak nyambung ngobrolnya juga. Nah gitu, jadi ambillah keputusan sesuai tujuan kamu tuh apa, pengennya yang kayak gimana gitu ya. Sekalipun aku nggak tahu nih masalah kalian apa. Pesan semestanya nih, stuck di satu pikiran yang itu-itu aja. Kenapa? Jangan cuma nunggu-nunggu doang. Coba deh gerak action. Karena aku lihat di sini banyak dari kalian cuma nunggu-nunggu doang. Pikirannya ke satu hal, tapi cuma menunggu. Contoh, nggak ada komunikasi. Nungguin orang itu cari kamu duluan. Nunggu orang itu yang hubungin kamu duluan. Misalnya kamu punya salah sama dia, nggak bisa dong kamu nungguin aja, orang itu nggak akan cari kamu karena kamu yang punya salah. Ya kamulah yang action gitu. Kalau misalnya kamu masih ada feeling ke seseorang, kamu nungguin dia cari kamu, susah juga, keburu dia nanti diambil sama orang. Jadi mau nggak mau kamu yang cari dia, supaya dia nggak makin jauh, supaya dia nggak milih orang lain, supaya dia nggak anggap kamu tuh udah nggak mau lagi sama dia. Bisa aja dia nunggu kamu juga, tapi kan salah satu harus ada yang menurunkan egonya. Gak bisa kalau sama-sama gengsian akhirnya ya udah nggak bakalan ketemu titiknya. Kalau sama-sama gengsian harus ada salah satu yang mengalah dan menurunkan gengsi. Ya, nah beberapa kalian lagi bingung nih, banyak fokusnya, banyak keinginannya, atau banyak option, banyak pilihan. Bingung mau pilih yang mana? Coba sama sih kayak tadi, diambil keputusannya, fokusnya kemana, balik lagi nih, back to fokus. Mau fokusnya kemana, jangan terlalu banyak, jadinya bingung nanti. Dan disuruh berjuang tuh, berjuang untuk apa?
Apa sekarang masalahnya apa? Disuruh berjuang. Mau berjuang buat relationship sama seseorang yang kamu sayang, ya udah go for it, berjuang. Mau berjuang buat karir kamu, ya udah serius di situ. Jangan main-main lagi kerjanya. Ada yang kangen dan rindu sama seseorang tuh. Coba diungkapin. I miss you loh gitu. Coba kontak, coba mulai cari dia. Maksudnya mulai itu cari aja duluan, gak apa-apa. Aku bingung ya kalau ngasih tahu orang-orang gengsi tuh bingung. Kayak mental terus kalau dikasih tahu. Namanya juga orang gengsi ya. Kayak klien aku tuh. Kalau aku tuh gengsian banget gini-gini. Aduh, ya udahlah terserah kalau orang gengsian. Susah disuruh actionnya soalnya. Jadi cuma nunggu-nunggu aja. Kamu nunggu tapi kamu berharap dia cari kamu duluan. Nah itu kan susah. Kamu yang cinta banget sama dia, kamu berharap dia cari kamu duluan. Kamu yang punya salah, kamu berharap dia yang cari kamu. Itu kan susah. Harus realistis juga kan. Cinta itu harus logika juga, realistis. Jangan pakai hati doang. Kalau kangen ya bilang. Kalau ngerasa, kenapa aku bilang-bilang, kamu tuh masih merasa ada ikatan sama orang ini. Dibilang dekat tapi jauh, gak banyak bicara, diam-diaman. Dibilang jauh tapi dekat kalian. Kalian energinya sama-sama misterius, nggak tahu kabar masing-masing tuh. Ya udah, maunya gimana? Masih mau sama dia ya ngomong, ya bilang, kangen ya bilang gitu. Nih, ada yang mau move on, tapi hatinya masih nggak tenang, masih nggak enak. Jadi maunya gimana? Mau di close atau enggak hubungannya? Gitu aja sekarang. Kalau di close sekarang, kamu harus yakin banget setelah itu kamu benar-benar tutup, close. Nggak usah cari lagi orang ini. Galak banget ya aku ya. Ya harus realistis, maunya apa? Jangan maju mundur terus. Ngabisin waktu. Serius deh. Itu hati kamu masih nggak tenang. Berarti masih ada sesuatu nih yang belum selesai. Entah masalahnya belum selesai, atau perasaan kamu yang bikin kamu nggak tenang kepikiran dia terus. Coba ambil keputusannya gimana? Move on atau enggak? Healing atau enggak? Ya, kamu pengennya gimana? Masih pengen sama dia ya bilang. Kalau udah nggak pengen ya udah close. Close yang bener-bener close gitu ya. Jangan ganggu orang lain juga loh. Kamu misalnya udah nggak mau sama dia, tapi kamu masih ganggu. Kamu masih ngechat dia terus kayak seolah-olah kasih harapan. Kan kasihan juga dianya. Kamu mau ganggu hidup orang, padahal kamu tuh udah berusaha move on atau cari yang lain. Itu aku sebel banget sama orang-orang kayak gitu. Kayak kamu misalnya lagi proses move on nih, tapi kamu masih kontak nih mantan kamu terus. Mantan kamu masih berharap sama kamu. Iya kan? Kamu PHP jadinya ketika kamu move on, dia masih baper ke kamu. Karena kamu masih cari dia terus, padahal dia juga mau move on. Itu juga nggak boleh. Itu sama aja kayak kamu udah jadi ini apa nggak? Udah jadi orang jahat, tau nggak? Nggak boleh PHP ya. Ingat, karma itu berlaku sampai kapanpun. Karma itu bakalan cari loh orang yang udah menyakiti orang lain. Oke, itu aja. Aku udah ini ya, mirip kayak ini tau nggak? Marah-marah. Emosi jadinya ya kan. Aku tuh kalau kasih tahu orang tuh bener-bener supaya orangnya tuh kena gitu loh. Ke otaknya yang terdalam. Kan otak tuh lapisannya banyak. Supaya masuk ke otaknya. Jadi kalau nggak marah-marah kayaknya nggak enak. Kalau yang lembut-lembut tuh nggak kena, nggak masuk kan. Marah-marah aja kadang nggak masuk ke otak, apalagi kalau nggak marah-marah. Dablek-dablek ya. Namanya juga urusan cinta pasti dablek-dablek. Apalagi yang gengsian, susah dikasih taunya ya. Oke, gengs, itu aja ya. Semoga bermanfaat. I hope so. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!